Let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan pertama pada kelas 9 ini, di kondisi yang seperti ini membuat kita belum bisa bertemu secara tatap muka. Nah, namun dengan demikian semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar ya. Nah, di kelas 8 sudah dong pastinya kalian mempelajari yang namanya hukum bacaan mat. Kita ulas sedikit saja, apa itu mat? Mat artinya panjang. Nah, hukum bacaan mat itu dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama mat tobi'i, yang kedua mat far'i. Nah, mat far'i sendiri masih dibagi menjadi 14 cabang. Yang akan kita pelajari di bab ini ada 5 cabang dari mat far'i. Apa saja itu? Ada mat silah tawilah, ada mat silah qasirah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Agar lebih jelas, mari kita mulai pelajaran hari ini. Yang akan kita bahas pertama kali adalah mat silah. Apa itu mat silah? Mat sendiri artinya panjang dan silah artinya hubungan. Berhubungan dengan apa? Nah, ketika kita membahas tentang mat silah, maka yang kita fokuskan adalah hak dhamir dan juga hamzah. Nah, apa itu hak dhamir? Hak dhamir itu adalah huruf hijaiyah yang bentuknya menyerupai angka 5 Arab ya. Nah, hak dhamir ini adalah sebagai kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Nah, kalau hamzah adalah apabila hamzah itu berharokat hidup, maka dia berfungsi sebagai huruf vokal, yaitu a, i, ataupun u. Apabila hamzah ini berharokat sukun, maka akan berbunyi sebagai hentian k atau a, seperti itu ya. Nah, apabila ada hak dhamir, yang sebelum hak dhamir itu ada huruf hijaiyah yang berharokat hidup dan juga diikuti dengan huruf hijaiyah yang berharokat hidup juga, maka akan menimbulkan dua hukum bacaan, yaitu mat silah tawilah dan mat silah qasirah. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa itu mat silah qasirah. Seperti tadi, mat artinya panjang, silah artinya berhubungan, dan qasirah atau qasar artinya pendek. Mat silah qasirah ini terjadi apabila ada hak dhamir yang didahului dengan huruf hijaiyah yang berharokat hidup dan juga diikuti oleh huruf hijaiyah yang berharokat hidup juga selain huruf hamzah. Nah, apabila menemui mat silah qasirah ini, maka dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Supaya lebih jelas, mari langsung saja kita praktekkan ya. Perhatikan pada huruf yang bergaris warna merah. Nah, di situ ada hak dhamir yang sebelumnya didahului dengan huruf lam yang berharokat dhammah dan juga diikuti oleh huruf wawu yang juga berharokat fathah. Maka di situ terjadi bacaan mat silah qasirah. Cara membacanya adalah dengan memanjangkan hak dhamir sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Mari kita baca bersama-sama. Maluhu wa makasab. Sekali lagi. Maluhu wa makasab. Nah, yang selanjutnya adalah mat silah tawilah. Apa itu mat silah tawilah? Mat artinya panjang, silah artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang juga. Mat silah ini terjadi apabila ada huruf hak dhamir yang sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berharokat hidup dan diikuti dengan huruf hamzah yang juga berharokat hidup. Nah, apabila menemui bacaan mat silah tawilah, maka dibaca panjang sepanjang 4 harokat atau 2 alif.
Supaya lebih jelas, mari langsung saja kita praktekkan ya. Perhatikan pada huruf yang bergaris warna merah. Di situ terdapat hak dhamir yang sebelumnya terdapat huruf lam yang berharokat fathah dan juga diikuti oleh huruf hamzah yang berharokat fathah. Nah, di situ terjadi hukum bacaan mad silah tawilah yang harus kita baca panjang sepanjang 4 atau 5 harokat. Mari kita baca bersama-sama ya. Malahu akhladah. Sekali lagi. Malahu akhladah. Mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mad badal. Apa itu mad badal? Mad artinya panjang dan badal artinya pengganti. Jadi, mad badal ini adalah bacaan panjang yang terjadi ketika mengganti hamzah sukun atau hamzah yang kedua dengan bacaan mad. Jadi, mad badal ini terjadi apabila ada dua huruf hamzah, hamzah yang pertama berharokat hidup dan hamzah yang kedua berharokat sukun, maka hamzah yang kedua ini kita ganti dengan bacaan mad. Dan kita baca sepanjang satu alif atau dua harokat. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini terdapat bacaan a'manu. Nah, maka huruf hamzah sukun yang kedua ini kita hilangkan, lalu kita ganti dengan bacaan mad. Karena huruf hamzah yang pertama berharokat fathah, maka kita tambahkan huruf alif di belakangnya sebagai huruf mad. Mari kita baca bersama-sama. Amanu. Sekali lagi. Amanu. Nah, namun jangan sampai kalian keliru ya untuk membedakan antara mad badal dan juga mad tabi'i. Nah, apa saja perbedaan antara mad badal dan mad tabi'i? Jadi, mad tabi'i itu terjadi apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat hidup selain huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Sedangkan mad badal terjadi apabila ada huruf hamzah yang berharokat hidup, entah itu fathah, kasroh, ataupun dhammah bertemu dengan huruf mad. Nah, jadi untuk mengetahui hukum bacaan mad badal dalam Al-Quran itu cukup mudah. Apabila ada huruf hamzah yang berharokat fathah, kasroh, ataupun dhammah bertemu dengan huruf mad yang menyesuaikan huruf hijaiyah sebelumnya seperti alif, ya, ataupun waw, maka itu sudah bisa kita baca sebagai hukum bacaan mad badal dengan panjang satu alif atau dua harokat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mad farqi dan juga mad tamkin akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, tugas dari Ibu, silahkan kalian pelajari dan baca Quran surat Al-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Nah, kemudian kalian cari hukum bacaan mad yang telah kita pelajari pada hari ini. Nanti untuk tugas bisa dikumpulkan lewat WA group. Nah, itu tadi pelajaran mengenai cabang-cabang dari mad far'i ya. Ada 5 cabang dari mad far'i yang telah kita pelajari. Nah, agar lebih paham lagi, jangan lupa selalu ulang-ulang video ini supaya dalam membaca Al-Quran kita lebih fasih, lebih tartil, dan lebih indah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.